Halo pemirsa, seorang wanita penumpang angkutan umum dirampok dan diperkosa sopir serta kernetnya. Korban bahkan nyaris tewas, dianiaya dan dibuang ke sungai. Saya Nawaya Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Motor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kebakaran besar di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengakibatkan seorang bocah tewas. Korban ditemukan di dalam kamar yang ludes terbakar setelah api padam. Napinya beganal. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada siang hari. Api dengan cepat menyebar membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api yang berkobar dari lantai atas menuju ke bawah. Kebakaran ini meludeskan 3 rumah dan 1 ruko. Dari kejadian ini seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun, cucu pemilik rumah, ditemukan tewas di dalam kamar. Saat kejadian, korban yang kerap menginap di rumah kakek dan neneknya diduga terjebak dalam kamar. Korban sebelumnya sempat dikira selamat setelah keluarga mengetahui kakek dan neneknya telah dievakuasi. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Ya, kira-kira berapa umurnya, Pak? 6 tahun. Tahunan lah, kita 6 tahun lah yang sekolah. Saat api itu ada kok, dicari-cari juga nggak ada, Mas. Jalan itu. Dicari sudah nggak ada, dia sudah bawa keluar. Jadi dari jalan dibawa tilang, dibawa ranjang ke sini itu. Ini kan? Orang tuanya Pak kerja di rumah. Orang tuanya beda rumah, ini pada kayunya. Udah kayunya. Kayunya Pak ya Pak tadi? Kayunya kan jualan di pasar. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan juga kematian korban. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny Yunus melaporkan. 1 dari 4 komplotan pelaku pencuri motor diamuk massa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 3 pelaku kabur meninggalkan 2 motor di lokasi kejadian. Warga Sukarahayu, Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pria pencuri motor. Sejumlah warga yang kesal berupaya menghakimi pelaku. Peristiwa berawal saat 4 komplotan pencuri motor beraksi di lokasi kejadian. Namun karena aksinya dipergoki warga sekitar, para pelaku berusaha kabur dengan mendorong motor curiannya. Para pelaku yang panik dikejar warga kabur ke tengah sawah dengan meninggalkan motor hasil curian dan motor milik para komplotan pencuri. Warga berhasil menangkap 1 pelaku. Kaki dorong, sampai ngulon, dikejar di sana. Begitu kejar terjadi ya 1 lari ke sawah, dikejar lagi. Diamanin dan dibawa ke sini. Kepolisian sektor Tambelang memburu 3 komplotan pencuri motor. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Diduga akibat dilempar batu, sejumlah pemain bola terlibat keributan dengan warga di sekitar lapangan di Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi akibat para pelempar batu dalam kondisi mabuk. Sejumlah pemain sepak bola terlibat keributan dengan sekelompok orang yang berada di belakang tembok lapangan Ingup Muar Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Para pemain yang emosi bahkan memanjat pagar lapangan dan merusak atap rumah warga. Keributan ini diduga ulah sekelompok orang yang melempar batu ke dalam lapangan. Saat kejadian, para pelempar batu diduga sedang mabuk. Atau gimana itu? Awalnya didiemin, terus dilempar lagi, dan langsung diparanin. Terus? Nah orangnya memang nantangin, nunjuk-nunjuk, dan langsung diparanin. Langsung muter ke sana, langsung disamperin, langsung diseret ke polsek. Kasusnya ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk mediasi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan.
Diduga hilang kendali, sebuah mobil sedan mewah menghantam 4 motor hingga ringsek di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah korban luka dievakuasi ke Puskesmas Kebayoran Baru. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil sedan dengan 4 motor terjadi di Jalan Raya Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Benturan yang keras membuat 4 motor yang dihantam sebuah mobil sedan rusak parah. Sementara seluruh korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, tak jauh dari lokasi. Peristiwa berawal saat mobil sedan melaju dari Jalan Layang Nontol Antasari menuju Blok M. Pada kondisi jalan yang menurun, mobil hilang kendali dan langsung menghantam 4 motor. Menghindari kemacetan panjang, warga mengevakuasi motor korban. Pas aku lagi musim makanan kedengeran suara brak gitu. Nah itu bannya pecah, peleknya juga pecah. Terus yang posisi yang nabrak laki-laki. Dia nabrak apa aja sih, Pak? Nabrak satu mobil beruntun, ada 4 motor. Kasus kecelakaan ditangani unit Lakalantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Seorang pria pegawai negeri sipil tewas tertabrak kereta di Indramayu, Jawa Barat. Korban terpental ke pematang sawah saat menerima panggilan telepon. Rustayem, pria 48 tahun, tewas setelah tertabrak di perlintasan kereta di Jalan Raja Singa, Indramayu, Jawa Barat. Korban merupakan pegawai di Puskesmas Kroya, Kabupaten Indramayu. Kecelakaan berawal saat korban menerima telepon dan meninggalkan motornya di pinggir rel kereta. Korban yang berjalan di perlintasan kereta tersambar kereta hingga terpental ke pematang sawah. Pada saat itu dari sepeda motor dan berhenti di pinggiran rel kereta api. Tiba-tiba korban berjalan dan tanpa memperhatikan kereta, kemudian datang kereta dari arah Jakarta menuju Cirebon, lalu korban tertempar oleh kereta dan jatuh di pematang sawah. Untuk informasinya, benar nggak korban ini seorang PNS benar? Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Seorang wanita penumpang angkot di Balaraja nyaris tewas dirampok dan diperkosa sopir dan kernet angkot yang ditumpanginya. Usai beraksi, pelaku membuang korban ke sungai. Pelaku yang sempat 2 pekan buron dibekuk dan dihadiahi timah panas petugas. Setelah sempat buron, supir dan kernet angkot yang merampok dan memperkosa penumpangnya di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang berhasil diringkus. IS dan GG terpaksa dilumpuhkan lantaran mencoba kabur saat penangkapan di rumahnya. Dari pemeriksaan, kedua pelaku beraksi setelah melihat korban tinggal sendiri di angkot. Korban dianiaya lalu dirampok dan diperkosa kedua pelaku. Dalam kondisi tak sadarkan diri, korban dibuang ke Sungai Ciujung untuk menghilangkan jejak. Namun korban yang tersadar berenang ke tepian, ditolong warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada saat di dalam mobil tersebut, korban hanya bertiga, yaitu sopir, kernet, dan korban. Pada saat itu korban yang masih pingsan ini dilempar dari atas jembatan ya ke sungai ini. Korban pada saat dilempar itu setelah kena air sadar, sehingga korban ini masih bisa berenang ke pinggir sungai. Satu pelaku mengaku niat jahatnya muncul karena selama 3 hari tidak mendapat setoran. Saat melihat korban, kedua pelaku terbawa hawa nafsu hingga melancarkan aksi kejinya. Pepet lagi nggak ada uang, saya mengejar setoran 3 hari nggak ada. Ya udah, akhirnya saya melakukan kayak begitu sama korban. Keluarga korban sempat histeris mendengar penjelasan pelaku. Korban kini mengalami trauma. Keluarga korban berharap kedua pelaku bisa mendapat hukuman setimpal.
Untuk keadaan korban sih sekarang depresi, masih merenung. Masih merenung? Iya, cedera, luka bagian kepala, memar bagian badan dan kaki, paha. Selain menyita mobil angkot, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian dan handphone korban. Kedua pelaku kini ditahan di Mapores Tangerang, bakal dijerat pasal berlapis mulai dari pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, serta percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dibunuh suaminya karena sibuk bermain handphone di Aceh Timur. Pelaku cemburu karena korban tak mau masuk kamar, justru membalas percakapan dari seorang pria. Mayat korban dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Mayat Roro ditemukan polisi sekitar 100 meter dari belakang rumahnya, Desa Sitomulyo, Aceh Timur, setelah dilaporkan suaminya ke kantor polisi. Namun hasil pemeriksaan tim dokter ternyata Roro tewas sebelum dibuang ke sungai. Muhito yang sedang di kantor polisi ditangkap dan mengakui telah membunuh Roro. Muhito sengaja membuang mayat istrinya, melapor ke kantor polisi setelah 3 hari. Pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu. Korban ini tidak ada di dalam kamar untuk beristirahat, melainkan di luar dengan sibuk dengan memainkan handphone, sehingga si pelaku dari keterangannya merasa ada kecurigaan, sehingga menyuruh istrinya korban untuk beristirahat. Namun di situ tidak digubris oleh korban, sehingga handphone ini direbut oleh si pelaku, sehingga terjadilah suatu kekerasan yang mengakibatkan nyawa korban meninggal dunia. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Aceh Timur, Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Satu paket narkoba dalam bungkus mie instan ditemukan di Kota Bengkulu. Pelaku digerebek usai menerima paket 1 kardus mie instan dari mobil travel. Seorang pria 48 tahun ditangkap di Jalan Sudirman, Bengkulu usai menerima paket yang diduga berisi narkoba dari sebuah mobil travel. Petugas langsung menggeledah kardus mie instan yang ditutup lakban. Satu persatu mie instan diperiksa petugas. Ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu seberat 2,8 gram di dalam bungkus mie instan. Narkoba tersebut diduga dipesan pelaku dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Namun sekarang ini masih kita kembangkan untuk sumber barang. Yang jelas ini paket dari wilayah Rujang Lebong dikirim ke yang bersangkutan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, di dalamnya ditemukan narkotika. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Polisi menyelidiki keterlibatan pelaku atas kepemilikan narkoba tersebut. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Istri minta cerai, suami cemburu. Sakit hati, suami bunuh istri usai berhubungan intim. Sergap investigasi, segera kembali.